Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Senin 11 Juli 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kisruh dugaan penyalahgunaan dana sosial dan kemanusiaan oleh pengelola organisasi filantropi Aksi Cepat Tangkap atau ACT menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan, kasus tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kepercayaan masyarakat. Karenanya, perlu adanya kode etik dan majelis etik untuk memastikan organisasi filantropi tetap menjaga integritasnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia atau PFI, Rizal Al-Gamar. Dia melihat bahwa perkembangan filantropi yang pesat ini juga diikuti dengan munculnya beragam masalah yang baik dalam penggalangan, pengelolaan, maupun pendayagunaan bantuan sosial tersebut. Pemirsa, apa motif politis di balik berita yang menyudutkan ACT? Apakah ada unsur propaganda anti-Islam? Bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap ACT? Bagaimana cara melindungi masyarakat dari praktek-praktek penyalahgunaan oleh lembaga filantropi? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Hanif Kristianto dari Pusat Kajian dan Analisis Data atau PKAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Hanif? Alhamdulillah, luar biasa. Sehingga pada kesempatan kali ini bisa bersua kembali untuk memberikan edukasi kepada publik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya, Bung Hanif. Bung, Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT saat ini menjadi sorotan lantaran salah satu media nasional membuat laporan terkait dugaan penyalahgunaan donasi yang diberikan masyarakat. Dalam laporan itu, petinggi ACT mendapatkan gaji fantastis hingga ratusan juta rupiah per bulan serta mendapat fasilitas mobil mewah. Apa motif politis di balik berita-berita yang menyudutkan ACT saat ini? Ya, kalau kita amati dari sisi pemberitaan dan juga politis ini saling berkaitan ya. Pasalnya beberapa waktu yang lalu pun juga muncul isu-isu ketakutan kepada Islam ya, kalau kita amati juga kampanye Islamofobia ya, berkaitan dengan isu syariah, khilafah, dan umat Islam khususnya. Nah, kali ini pun pemberitaan ACT pun juga ditengarai ya, sebagaimana juga beberapa laporan ya diseret kepada isu-isu yang itu mengarah kepada pendanaan terorisme ya. Sampai-sampai ya BNPT pun dan juga Densus juga urun rembuk ya, juga urun mau untuk mengatasi hal ini ya. Karenanya sebetulnya kalau kita amati di sini kan ini adalah bentuk menabur kemarahan umat Islam ya. Ya, sekali lagi ini yang menjadi sangat kita sayangkan sekali ya. Bagaimana umat Islam yang ini menaruh kepercayaan publik ya kepada suatu lembaga ya, apalagi juga kaitannya dengan lembaga kemanusiaan yang dalam tanda kutip juga perannya itu besar ya, membantu peran negara sebetulnya yang tidak di-handle oleh negara yang selama ini dilupakan ya. Itu tiba-tiba saja dicabut ya. Nah, ini ACT ini kan bisa aksi cepat tangkap ya. Ditangkap kemudian dicabut ya. Kemudian juga beberapa asetnya dibekukan. Nah, karenanya ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menduga bahwa ada seolah-olah kebutuhan dana segar ya dari beberapa kelompok yang mungkin kalangan elit politik khususnya yang mengendalikan negeri ini dengan cara-cara apa? Membekukan aset, memblokir rekening dan sebagainya. Nah, ini kan juga kalau kita tidak jeli menghadapi atau mencermati ini pun juga
itu dana itu juga akan dibancakan ya, jadi bancaan oleh mereka yang tidak amanah terkait dengan ketika memproses peristiwa ini. Nah, karena itu ini menjadi tendensius politik juga. Sebab kalau kita ya mau adil begitu ya, berapa banyak ya lembaga-lembaga yang memang itu korupsi, misalnya katakan kementerian, itu pun juga sikapnya tidak segegabah ini kan gitu ya. Berapa banyak juga pejabat ataupun juga petinggi-petinggi di BUMN juga sebenarnya mendapatkan fasilitas ini ya. Ya sementara kadang-kadang BUMN juga katanya merugi triliunan rupiah. Nah, ini satu dilematis ya. Karena ini sekali lagi umat harus adil dalam memandang peristiwa ini. Begitu, Mas Fadil. Ya. Baik, Bung Hanif. Bagaimana terkait dengan regulasi saat ini soal keberadaan filantropi yang atau lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia? Ya, ini memang kalau kita amati sekarang ini kan baru muncul ya, adanya kode etik tadi yang sebagaimana diberitakan ya, kode etik dari filantropi. Nah, ini juga disebutkan oleh Deputi Badan Amil Zakat Nasional ya, Pak Arifin Purwakananta ini mendesak pemerintah dan DPR untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Jadi undang-undang ini sudah lama ya, tahun 60-an. Sekarang 2022 ya, ya kisaran hampir kisaran setengah abad lebih undang-undang ini. Nah, karenanya memang ada filantropi yang ini sifatnya atas secara umum dan filantropi agama. Ya, memang filantropi umum itu diatur dalam undang-undang PUB ya tadi ya, pengumpulan uang dan barangnya. Nah, dan memang di sini kalau kaitannya dengan ACT kemarin ya, kaitannya dengan pencabutan izin pengumpulan uang dan barang karena melanggar undang-undang, maka memang undang-undang itu punya sanksi. Walaupun sanksinya sangat kecil ya. Jadi kalau orang bisa salah itu dihukum 3 bulan atau denda sebesar Rp10.000. Nah, ini sangat kecil sekali lagi. Nah, memang kalau ini berbeda ya dengan undang-undang tentang zakat yang memang sekarang ini juga diperkuat dan sekali lagi yang dibutuhkan adalah akuntabilitas ya. Dan juga undang-undang terkait dengan pengelolaan zakat ini juga ingin dimodernisasi lagi ya, dalam artian biar lebih modern, rapi dan lebih akuntabel. Nah, ini sebetulnya pengaturan-pengaturan ini. Nah, nanti kita tunggu saja sikap dari DPR ya untuk memberikan regulasi-regulasi yang baru ini. Karena memang filantropi di Indonesia ini ya sebagaimana tumbuhnya itu sangat subur ya. Ya, ini sebagaimana tanah kita ini kan juga tanah yang subur ya. Kemudian juga giroh masyarakat untuk berbagi dari sisi kedermawaan rakyat Indonesia itu begitu tinggi. Nah, sekali lagi ini butuh pengaturan. Nah, nanti kita tunggu pengaturan sesuai dengan kode etik yang ada. Begitu Mas Fadil. Ya, baik Bung Hanif. Bagaimana tanggapan Anda atas siapapun pihak-pihak yang mengumpulkan dana masyarakat atas nama bencana dan kemanusiaan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas? Ya, karena ini kan dana umat ya. Sebetulnya negara juga mengambil dana umat juga sebetulnya kalau kita perhatikan ya. Jadi bedanya kan kalau kita nyetorkan uang kepada negara itu kan dalam bentuk pajak, ya kan? Yang selama ini pajak digunakan untuk pembangunan, ya, dan sebagainya yang sebetulnya APBN negeri ini juga bertumpu pada pajak. Nah, itu pun juga kadang-kadang kita juga sering mendengar pajak kita juga dikorupsi kan dulu ya, digemplang dan macam-macam gitu ya. Ya peruntukannya juga agak jelas. Lantas apakah terus negara ini harus dibubarkan kan begitu ya? Ini kalau dari satu sisi pajak. Nah sedangkan sebuah lembaga, misal filantropi ini kan mengumpulkan dana dari masyarakat ya, yang masyarakat itu ya ikhlas ya, dan memang ini juga kekurang telitian dari negara juga ya, yang lupa untuk mendata ya, misalnya siapa sih si miskin itu, ya kan? Sehingga kita ini juga kadang-kadang repot juga, ini mau ngasihkan ke siapa? Ya siapa yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Nah, adanya lembaga filantropi ini sebetulnya ini secuil ya mengambil peran dari negara sebetulnya. Sebetulnya ini urusan yang sebenarnya diurusi oleh negara, yang ini dilupakan oleh negara. Nah, karenanya
kita mendorong lembaga filantropi ataupun siapapun, kan biasanya tuh ada laporan publik ya yang biasanya diupload di website mereka ya, laporan-laporan keuangannya. Bahkan kalau dulu saya juga membaca majalah-majalah yang kaitannya juga dengan filantropi, itu juga ada laporan keuangan, pemasukannya berapa, peruntukannya untuk apa dan sebagainya ya. Yang memang ini juga sekali lagi yang dibutuhkan adalah akuntabilitas ya kan. Makanya kita ketika tahu peristiwa ACT ini kan juga sekali lagi ini seolah-olah diadili ya secara tidak adil ya, melalui pemberitaan media ya kan, kemudian masyarakat juga menumpahkan kekesalannya ya, seolah-olah melupakan beberapa aspek-aspek yang sebetulnya juga itu dilakukan oleh pejabat di negeri ini ya. Karena itu sekali lagi akuntabilitas di sini selain juga amanah ya kan, menjaga dana umat ini agar tersalur dengan baik ya. Kalaupun ada peruntukan operasional, nah itu disampaikan saja. Nah, ini yang kadang-kadang publik juga belum paham ya Mas Fadil. Kita sendiri kan juga kadang-kadang belum paham ya. Loh, kok ada dana ini? Seharusnya ini kan sosial, nah sebagainya. Sekali lagi, ya ini ada mekanisme khusus. Begitu Mas Fadil. Ya, baik Bung Hanif. Lalu bagaimana caranya melindungi masyarakat dari pihak-pihak atau dari praktek-praktek penyalahgunaan oleh lembaga filantropi? Ya, tentu yang pertama ini kan lembaga itu kan harusnya terdaftar ya, punya badan hukum ya kalau kita bicara secara filantropi ya. Nah, dan yang kedua juga lembaga itu juga amanah, akuntabel ya, dan terbuka juga ya, siapapun bisa menanyakan ya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Jadi nanti lembaga filantropi bisa membuat laporan baik bulanan, kemudian kuartal, tahunan dan sebagainya ya. Sehingga dana itu jelas ya, karena PPATK sendiri kan sebetulnya tahu ya aliran dana-dana, termasuk aliran dana korupsi ini memang PPATK tahu ya, apalagi aliran dana ini kan sekali lagi. Nah, memang ini kita tidak boleh serta-merta ya langsung memukul rata menyalahkan pengelola ya dengan fasilitas demikian ya. Bisa jadi itu karena memang tanggung jawabnya mereka yang begitu besar ya kan, mengelola sebuah lembaga. Toh juga menjadi hal yang biasa juga, UNICEF juga seperti itu ya, memotong beberapa persen ya dari misalnya sumbangan dari publik. Nah ini. Kemudian yang ketiga, ini kan tahu mekanisme pengaturan dalam syariah khususnya terkait zakat, wakaf ya, infak dan juga sodako. Ya, ini kaitannya dengan muamalah fikih kan gitu ya. Bagaimana peruntukannya, ya kan? Karena nanti juga kita bicara siapa yang ini menjadi amil atau sebagai yang berhak menerima zakat, terus ini diperuntukkan untuk apa dan sebagainya. Nah ini kaitannya dengan muamalah fikih. Nah karena itu kajian-kajian seperti muamalah fikih kaitannya dengan pengelolaan dana umat, sekali lagi ini dana umat ya. Ya, yang begitu besar potensinya. Nah ini kalau tidak dibaringi dengan ilmu yang mumpuni, maka tadi bisa saja terjadi penyelewengan. Apalagi umat yang nggak tahu apa-apa ya. Yang ditahu umat itu kan pokoknya saya ngasih uang, ini sumbangan, ya sudah kamu tasarufkan, kamu pergunakan untuk amal sosial, dakwah dan sebagainya. Nah tanpa sebenarnya ini peran penting bagi kita. Begitu Mas Fadil. Ya, baik Bung Hanif. Terakhir, bagaimana pandangan Islam soal sistem pengumpulan dan pengelolaan dana sumbangan, pendayagunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan penyelenggaraan sumbangan? Dalam hal ini yang terkini ya terkait dengan pembahasan kali ini, mekanisme perizinan lembaga-lembaga filantropi. Ya, yang ingin saya tegaskan di sini adalah yang pertama bahwa sebetulnya ini kan kalau kita bicara filantropi ini kan terkait dengan pendayagunaan dana umat ya untuk aktivitas sosial kemanusiaan. Nah, sebetulnya negara lah yang mempunyai peranan penting ya untuk mengurusi urusan umat, gitu kan? Termasuk kesejahteraan, mendata siapa saja yang fakir miskin, ya kan? Kemudian anak yang terlantar itu kan pernah tuh di undang-undang kan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, gitu ya, bukan dipelihara oleh filantropi. Nah, hal inilah yang dilupakan oleh negeri ini, oleh penguasa ini. Padahal kalau dalam pandangan Islam kan al-imam waro'in, wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi. Jadi seorang pemimpin, penguasa itu adalah seperti penggembala
yang itu nanti akan diminta jawab atas yang digembalakan. Nah ini, karena sebetulnya kalau di dalam pandangan Islam, zakat, infak, ya, sodako dan wakaf ini kan termasuk bagian dari urusan dari Baitul Mal, gitu kan? Ya, pendapatan yang didapat negara dari Baitul Mal. Nah, Baitul Mal lah yang mengelola itu, yang mentasarufkan. Kalau yang ngelola negara dengan baik kemudian dilaporkan itu kan aman ya, gitu ya. Sebenarnya kita itu tenang gitu ya. Berarti negara ini negara yang riayah, yang mengurusi urusan umatnya gitu ya. Tidak ada aset-aset umat ini yang terbengkalai. Nah, gitu ya. Dan sekali lagi ini yang dilupakan oleh negeri ini. Nah, karenanya sekali lagi lembaga-lembaga itu adalah mengambil sedikit peran negara, ya kan, sekali lagi. Sehingga seolah-olah negara ini sudah terbantu, ya kan. Oh, udah tuh ada yang ngurusi fakir miskin, lembaga A, ya, filantropi A. Itu sudah ada yang nyebarin Al-Qur'an, lembaga B dan sebagainya. Nah, sekali lagi inilah peran negara yang terlupakan di negeri ini. Nah, karena itu terkait dengan pengawasan, karena ini terkait dengan sebuah lembaga, maka ya negara mempunyai satu mekanisme penting katanya. Karena ini urusannya dengan politik, maka harus punya undang-undang yang mengatur itu. Yeah. Nah, sebagaimana kalau di dalam Islam kan kaitannya dengan pengaturan ini Baitul Mal atau sistem keuangan di dalam Islam. Nah, itu yang pertama, yaitu yang harus dilakukan adalah pertama mendata semua ya pendapatan atau pemasukan didapat dari siapa uang ini kan gitu ya. Yeah. Jadi secara akuntabilitasnya. Yang kedua, setelah didata kemudian dilaporkan peruntukannya untuk apa ya. Kalau di dalam misalnya kan jelas tuh ya, zakat ya, untuk ada asnaf zakat. Nah, ada beberapa itu ya. Kemudian ini nanti kebutuhan untuk wakaf. Wakaf ini diperuntukkan apa? Misalnya untuk wakaf produktif kah? Misalnya pertanian, ya kan? Atau untuk pendidikan, ya, atau untuk yang lain. Nah, ini sekali lagi peruntukan untuk itu. Nah, dan juga yang paling penting nanti, negara juga akan mengangkat amil, ya, resmi, ya. Jadi bukan amil-amilan ya. Kalau sementara ini kan yang itu kan amil ya, yang diangkat oleh suatu lembaga. Kalau ini adalah amil yang seharusnya diangkat resmi oleh negara. Nah, dan mereka akan digaji oleh negara. Nah, ini dalam sehingga sekali lagi negara ini tidak berbisnis dengan rakyatnya kan gitu ya. Yeah. Nah, kan sekali lagi siapa sih Mas ya, namanya lembaga sosial juga ini kan pendanaannya dari umat. Kemudian secara operasional seperti apa? Apakah mungkin orang itu melakukan sesuatu aktivitas misalnya tanpa dibayar misalnya ya kan? Yeah. Ya kan, tentu juga tidak. Makanya di situ kan ada amilnya, yang seharusnya amil itu diangkat oleh negara. Nah, sekali lagi ini butuh peran negara yang paham apa? Paham syariat Islam terkait dengan pengaturan zakat, infak, sodako dan wakaf. Nah, begitu Mas Fadul dan juga pemirsa. Semoga ini memberikan sedikit wacana dan menumbuhkan kembali kesadaran umat ini untuk mengkaji kembali ya, bagaimana Islam mengatur terkait dengan zakat, infak, sodako, dan wakaf. Ya, baik. Terima kasih Bung Hanif Kristianto dari PKAD Pusat Kajian dan Analisis Data telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.